Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila musannif hadzal kitab. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal 'afiyati wa salahil 'aqibah. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Ila an qala. Pasal yang kedua, memandikan jenazah. Jadi al-faslus tsani ghuslul mayyit, pasal yang kedua memandikan jenazah. Wa huwa awwalu a'malit tajhiz lil mayyit. Memandikan jenazah itu merupakan perbuatan menyelenggarakan jenazah yang pertama kali. Tidak, yang pertama dilakukan. Wa huwa fardu kifayah, dan itu fardu kifayah. Lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an bahirihi. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang jatuh dari ontanya. Jadi ada orang jatuh dari untonya. Nah, kalau dalam penjelasan hadis itu disebutkan bukan jatuh dia dilemparkan oleh untonya ke bawah, sudah tu dipijak lehernya oleh unta tu, lalu mati. Sehingga patah lehernya. Nah, igsilu, kata Rasulullah, igsilu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan air dan daun sidir. Bidara, sidir itu apa? Nah, aku pun tak tahu macam mana bentuknya tu. Banyak. Dah sunat mencampurkannya dengan daun bidara untuk mandi jenazah. Entah tak tahu. Hah? Fa idza fa'ala al-ghusla man kana fihi kifayatan saqatal haraju 'anil bakin. Jika mandi itu telah dilakukan oleh orang yang ada, saqatal jarahu haraju, saqatal harju 'anil bakin. Maka gugurlah dosa bagi orang yang tidak melakukannya. Wa in tarakuhu kulluhum athimu jami'an. Kalau semua orang tidak melakukannya, maka semua orang berdosa. Karenanya fardu kifayah. Sifatul ghasil.
kriteria orang yang memandikannya. Siapa yang memandikannya? Nah, inna awlan nasi bi ghuslil mayyiti aulahum bis salati alaih. Orang yang lebih diutamakan memandikannya mayat itu adalah orang yang lebih utama menyolatkannya. Memandikan dan menyolatkan. Enggak sama orang. Siapa yang pertama kali yang berhak menyolatkannya, itulah yang pertama kali berhak memandikan. Nah, wahumul akrab fal akrab. Mereka adalah orang yang paling dekat. Kemudian orang yang paling dekat lagi setelah itu. Jadi ada jenjang kedekatan. Wa yughassilur rajulur rajul. Laki-laki memandikan laki-laki. Wa tughassilul mar'atul mar'ah. Perempuan memandikan perempuan. Hasbal asobat menurut asobah. Dalam menurut itu kan ada asobah tuh. Dalam apa istilahnya hukum mawaris tuh. Fa yuqaddamul ab. Bapak dulu, kalau masih ada bapaknya. Suaminya. Bapak. Bapaknya Bapaknya, bapak yang bersangkutan. Ya, kalau bapaknya masih ada, ya. bapaknya memandikan. Wal jad dan kakeknya. Bapaknya, kakeknya. Nah, jaga dulu susu. Tak boleh. Cemplung-cemplung deh gua. Salah bahasa. Ya, terus. Ya. Summal ibnu. Kemudian anak. Bapak, kakek, anak. Wa ibnul ibni. Anak dari anak, cucu. Kakek, bapak, kakek, anak, cucu. Yang berhak memandikannya. Wal setelah itu baru saudara. Saudaranya laki-laki. Saudara, kalau nyomati laki-laki, saudara laki-laki. Nah. Wa ibnul ponaan. Iya. Nah, anak dari saudara. Sumal paman. Tapi tidak telok lah bapaknya sendiri lah mandi itu mana? Saya gendul. Sampai situ. Naam. Paman. Ibnul anak paman, sepupu. Li'annahum aqu bis shalah alaihi fakanu ahaqqu bil ghusli. Karena mereka itu lebih berhak menyolatkannya, maka lebih berhak memandikannya. Itu memandikan. Boleh suami memandikan istri, istri memandikan suami? Boleh. Sayyidina Ali memandikan Siti Fatimah. Asma bin Umais, istri Abu Bakar, memandikan Abu Bakar. Nah, boleh. Kalau lebih bagus lagi diwasiatkan. Wasiat. Kita berwasiat misalnya ada istri kita yang memandikan kita. Di antara yang tukang memandikannya. Boleh? Asma akan berwasiat supaya Abu Bakar yang memandikannya. Fatimah kan berwasiat supaya Ali yang memandikannya. Kalau ada wasiat tetap suami boleh mandi atau istri. Walaupun tidak ada wasiat. Suami boleh memandikan istri. Kalau laki mandi begini harus pakai alas tangan apa ya? Enggak. Itu apabila kami wudu. Yo. Boleh dia memandikan. Belum berwudu. Sehingga istri-istri Rasulullah kan mengatakan gini. Jadi Mbak Ali memandikan. Kalau kami tahu tidak ada kesempatan orang lain untuk memandikan Rasulullah. Kami kalau memandikan istri-istri Rasul. Istri Nabi ya. Istri Nabi. Tapi Nabi kan dimandikan oleh Abbas, Ali. Ya kan? Siapa lagi tuh yang mandikannya tuh? Fadl bin Abbas. Nah. Kalau laki mandikan ini itu tak juga boleh juga tak panas. Boleh. Belum berwudu kan. Jadi belum berwudu. Kalau kami wudu kan batal wuduknya lah. Sumar rijalul aqarib. Kemudian laki-laki yang tidak termasuk tapi masih ada hubungan kerabat. Setelah itu. Tadi kan bapaknya
kakeknya, anaknya, cucunya, saudaranya, ponakannya, pamannya, sepupunya. Nah, setelah itu boleh yang lain tuh. Nah, boleh yang lain tuh. Summar rijalul ajanib, dah ada keluarganya. Orang jantan ada, tapi bukan orang keluarga. Karena tidak ada jantan lain, maka keluarga yang bukan keluarga juga boleh. Nah, summa zauja. Jantan yang lain pun tidak ada, betina yang ada di situ. Maka yang pertama kali boleh betina itu adalah istrinya. Kalau ada betina yang boleh memandikan atau jantan yang boleh memandikan lawan jenis, maka itu adalah suaminya yang pertama atau istrinya. Nah, ada adik-adiknya tapi betina kalau, maka diutamakan istrinya. Itu yang pertama. Atau ada jantan, betina mati. Yang mati ini keluarganya tidak ada yang betina yang tinggal. Jantan galuh. Maka yang pertama boleh di kalangan jantan itu suaminya. Suaminya dan anaknya laki-laki ya. Dah, suaminya. Suaminya. Nah, setelah suaminya itu, summan nisaul maharim, baru. Tadi kan betina kan? Ya, enak. Cewek boleh memandikannya yang pertama kali adalah istrinya. Istrinya pun tidak ada lagi. Misal, maka bolehlah mahram yang perempuan mahramnya. Ya, perempuan mahram. Wa yuqaddamul asabat ala zauja. Jadi yang jantan tadi boleh memandikan jantan keluarganya. Ya. Termasuk jantan asing boleh memandikannya. Betina yang pertama kali boleh memandikan jenazah jantan ialah istrinya. Sebelum mahramnya dibolehkan. Kalau tidak ada istrinya, maka mahramnya. Nah, kama yuqaddamu aqaribul mar'ah ala zauj fil asal. Sebagaimana didahulukan kaum kerabat perempuan itu atas atas suaminya.